Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini saya akan menceritakan tentang hikayat rahmat Allah yang tak terbayar dengan ibadah 500 tahun. Diceritakan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami, lalu beliau bersabda, baru saja temanku Jibril alaihi salam keluar setelah menemaniku. Dia berkata, hai Muhammad, demi yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya ada seorang hamba di antara hamba-hamba Allah yang telah beribadah kepada Allah selama 500 tahun. Selama 500 tahun di atas sebuah gunung yang luasnya 30 hasta. Gunung itu dikelilingi lautan dari segala penjuru seluas 4.000 fasah. Satu fasah perkiraan 80 kilo. Berarti kalau 4.000 fasah kali 8 sama dengan 32.000 kilo. Itu luasnya. Allah mengeluarkan baginya mata air yang segar yang memancar untuknya dari bawah gunung, dan sebuah pohon delima yang mengeluarkan untuknya sebuah delima setiap harinya sebagai pasokan makanan hari itu. Jika datang sore, dia pun turun untuk berwudu dan memetik buah delima itu, lalu dimakannya. Kemudian dia bangkit untuk sholat. Dia memohon kepada Allah. Di saat ajal menjemputnya nanti, dia dimatikan dalam keadaan sujud. Dan tidak rusak jasadnya oleh tanah maupun apa saja yang bisa merusaknya. Sehingga dia dibangkitkan dalam keadaan sujud. Kemudian doanya dikabulkan. Kami pun melaluinya. Setiap kali kami turun dan pulang ke atas, maka kami dapati dia dalam ilmu bahwa dia nanti dibangkitkan di hari kiamat di hadapan Allah. Maka Allah berfirman, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Orang itu menjawab, ya Rabbi, dengan amalku. Allah Ta'ala berfirman, masukkan hambaku ini dengan rahmatku. Masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Orang itu pun yang ibadah 500 tahun menjawab, dengan amalku ya Rabbi. Allah Ta'ala berfirman, masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Sampai diulang 3 kali. Orang itu pun menjawab, ya Rabbi, bahkan dengan amalku. Maka Allah berfirman kepada malaikat, timbanglah hambaku ini dengan seluruh nikmatku. Maka didapati bahwa nikmat mata telah mengalahkan ibadah selama 500 tahun. Ini nikmat mata bisa mengalahkan ibadah selama 500 tahun. Padahal di dalam jasad masih banyak nikmat-nikmat lainnya. Maka Allah berfirman, masukkan hambaku ini ke dalam neraka. Malaikat Jibril berkata, maka dia pun diseret ke dalam neraka. Diseret ke neraka Muhammad. Orang itu yang ibadah 500 tahun berkata, ya Rabbi, ampunilah aku dengan rahmatmu. Masukkanlah aku ke dalam surga dengan rahmatmu.
Allah berfirman, kembalikan hambaku ini. Maka dia dihadapkan kembali di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah berfirman, hambaku, siapa yang telah menciptakanmu, sedangkan sebelumnya engkau tidak ada? Orang itu menjawab, engkau ya Rabbi. Allah berfirman, apakah itu dari kemampuanmu atau karena rahmatku? Orang itu pun menjawab, bahkan karena rahmatmu. Allah berfirman lagi, siapa yang menguatkanmu beribadah 500 tahun? 500 tahun. Hamba itu menjawab, engkau ya Rabbi. Allah berfirman, siapa yang meletakkanmu di gunung di tengah lautan dan mengeluarkan bagimu air segar dari air laut yang asin dan mengeluarkan bagimu sebuah delima setiap hari, padahal dia biasanya tidak berbuah kecuali sekali dalam setahun, dan engkau memohon kepadaku agar aku mematikanmu dalam keadaan sujud, dan aku lakukan semua itu dengan rahmatku. Masukkan hambaku ini ke surga karena rahmatku. Hamba yang baik adalah engkau, wahai hambaku. Kemudian Malaikat Jibril alaihissalam berkata, segala sesuatu itu hanyalah berkat rahmat Allah, hai Muhammad. Rahmat Allah akan dekat dengan amal perbuatan baik. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa sebaik apapun dan sebanyak apapun amal yang kita lakukan, sama sekali tidak bisa menjadikan kita berbangga diri dengan mengandalkan amal kita. Karena sebesar apapun amal kita, tetap tidak akan bisa menandingi nikmat-nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Tidak akan bisa menandingi rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah pun juga sudah berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Andaikan mereka menghitung nikmat yang telah aku berikan, kata Allah, niscaya ia tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Sehingga wajar dalam kisah di atas, seorang yang beribadah selama 500 tahun tidak bisa masuk surga dengan mengandalkan amal ibadahnya. Karena ternyata pada saat dibandingkan dengan nikmat satu biji mata, ternyata masih berat nikmat satu mata itu. Kalau kita perhatikan kisah di atas, pada dasarnya yang menjadikan seorang hamba masuk surga Allah Ta'ala adalah sifat rahmat belas kasih Allah, dan sama sekali bukan amal ibadah kita yang hanya sedikit dan jelas tidak akan sebanding dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari coba kita sesuaikan dengan sabda Nabi berikut ini. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasaddidu fa innahu laisa ahadum minkum bimunjihi amaluhu. Qalu wala anta ya Rasulullah. Qala wala an illa ayyatagammadani Allahu birahmatin minhu wa fadlin. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, dekatkanlah diri kalian dengan Allah dan beramal solehlah dengan istiqomah. Karena sesungguhnya tidaklah amal kalian yang memasukkan kalian ke surga. Kami para sahabat bertanya, apakah hal itu juga berlaku bagimu, wahai utusan Allah? Wahai Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, iya. Demikian juga denganku. Amal seseorang tidak akan memasukkannya ke surga, melainkan
karena Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan rahmat dan keutamaannya kepadaku. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah halaman 242 serta ayatnya surat Al-A'raf ayat 56. Secara tegas hadis ini mengatakan bahwa bukanlah amal yang menjadikan kita masuk surga, akan tetapi rahmat Allah lah yang menjadikan kita beruntung untuk masuk surga. Namun semua itu bukan berarti akhirnya menjadikan kita bermalas-malasan dan hanya mengharapkan rahmat Allah dengan tanpa giat melaksanakan amal ibadah. Kita tetap harus menjalankan semua yang diperintahkan dan menjauhi semua larangannya dengan tekun, karena rahmat Allah akan dekat dengan orang-orang yang mau melakukan ibadah. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang baik. Rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dekat dengan orang-orang yang mau berbuat kebaikan. Di samping itu, kita juga tidak pantas meremehkan siapapun karena merasa amal ibadah kita lebih banyak darinya. Toh amal ibadah yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bukan untuk kita bangga-banggakan. Di samping kita juga belum tahu apakah amal kita sudah pasti diterima. Dan juga apakah kita mesti lebih baik dari mereka yang terlihat enggan melakukan ibadah. Karena sangat mungkin orang yang kelihatannya hina di dunia, tapi ternyata adalah orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak dapat dipastikan bahwa hina itu akan sampai akhir hayatnya. Bisa jadi ia seorang pendosa bertaubat ketika menjelang ajalnya, sehingga menjadi beruntung karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah hikayat yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.